Ternyata balkonnya nyatu sama kamar tidur anak. Jadi kamar tidur anak pun juga bisa punya balkon. Jadi ini seru sih. Kalau zaman dulu itu kan ada connecting door kan. Kalau di mana di hotel connecting door juga. Sebenarnya kalau kita punya connecting door tuh serunya apa ya? Kita bisa ngajarin anak kita tidur terpisah, tapi tetap connecting sebenarnya. Ya ini seru juga sih, connectingnya itu ada di balkon. Bagus. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Panji Buwono. Lebih tepatnya ada di klaster terbaru mereka, yaitu Casablanca. Dan ini show unitnya namanya adalah Casa Grande. Apa sih yang istimewa teman-teman? Dari awal video aja gue mau bilangin ini cicilannya cuma 5 juta. Harganya cuma 900 jutaan. Tapi teman-teman bisa dapat 2 lantai. Dan yang keren ya, kalau teman-teman perhatiin di sini ada fasilitas-fasilitasnya. Di klaster ini itu udah ada kolam renangnya, dan yang pasti di depan itu juga udah ada water parknya. Jadi kalau untuk fasilitas ini bener-bener lengkap banget. Apalagi di bagian bawahnya ini kita bener-bener udah nggak ngelihat ada kabel listrik lagi. Jadi semua udah underground nih teman-teman. Yuk sekarang kita mulai bahas rumahnya. Kalau teman-teman perhatiin, rumahnya ini tuh atapnya menggunakan atap pelana, sederhana aja. Nah, kalau kita mau bikin tampilan rumah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Di sebelah kiri sama di sebelah kanannya itu harus dikasih dak-dakan. Nah, teman-teman mesti perhatiin banget dak-dakannya, karena kalau misalnya kita bikin seperti ini, dak-dakannya harus dipikirin kemiringannya dan juga harus dipastiin nanti bocor. Jadi waterproofingnya harus benar-benar bagus. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau bikin waterproofing itu banyak tingkatannya. Kalau bisa, kalau kita mau bikin yang model seperti ini, carilah waterproofing yang benar-benar bagus. Contohnya kita bisa pakai waterproofing dari membran. Oke, supaya tampaknya itu nggak ada atapnya, teman-teman bisa lihat dari depan itu kan nggak ada gentengnya. Nah itu teman-teman bisa manjangin sopi-sopinya. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini itu ada sopi-sopinya yang bentuknya segitiga begitu kan. Nah, sopi-sopinya itu pembesiannya ditambahin ke depan, akhirnya kita bisa punya tampilan rumah seperti ini. Jadi, ada permainan maju mundurnya. Nah, teman-teman juga lihat juga di sini permainan maju mundurnya itu setelah dikasih topi-topi yang keluar dari sopi-sopinya itu, di bagian depannya dilengkapin sama WPC. Nah, itu jadi secondary skin tuh di situ teman-teman. Sedangkan yang sebelah kanannya tetap dibikin jendela mati dan jendela hidup variasi. Oke, menarik ya. Jadi ternyata secondary skin itu gunanya selain untuk menghalau sinar matahari, juga bisa jadi tampilan buat fasad. Dan itu ngebikin efek apa? Efek rumah ini kelihatan semakin tinggi lagi. Nah teman-teman perhatiin lagi di sebelah kanannya itu ada railingnya. Railingnya itu gunain stainless steel yang dipadu padan sama kaca. Menarik ya, jadi kelihatannya rumah ini tuh clean-clean. Nah, sekarang kita mau bahas lagi di bagian bawahnya sini. Sederhana aja, kalau di bagian carportnya ini cuman semen yang habis itu di finishing cat. Catnya juga harus spesial ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi nyari ke supermarket bangunan itu bisa lihat yang ada gambar lapangan tenis atau lapangan bulu tangkis. Nah, biasanya catnya itu ada gambar itunya tuh. Jadi emang spesialis untuk bagian outdoor. Dan emang diciptain untuk diinjek-injek jadi nggak cepet kotor. Nah, kalau untuk kanopinya sederhana. Ini pakai 10x10 hollow. Modelnya supaya nggak sederhana aja, di bagian bawahnya sini dikasih sepatu. Modelnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini kalau bagian rangka-rangkanya dia gunain 4x6. Di sini juga masih 4x6. Sebelah sana itu dikasih 4x10 biar kelihatan tebel, jadi double. Habis itu di sini yang pakai model dari depan itu nggak kelihatan polikarbonatnya. Dan dipilih juga warna polikarbonatnya warna biru, dan di tengahnya ini juga dikasih downlight outbow. Oke, sekarang kita bahas ke sini. Teman-teman bisa lihat supaya rumah ini kelihatan makin lebar ya dikasih tali air. Dan jangan lupa tali air itu gunanya bukan cuma untuk variasi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang punya retak rambutnya itu akan berhenti di bagian tali air ini. Jadi kita cuma maintenance satu bidang ini. Jadi rembetan dari retakannya itu nggak akan ke panel-panel yang berikutnya. Kalau kita perhatiin ini sebenarnya bentuk kanopinya agak unik. Jadi bentuknya itu seperti kayak kaki meja. Kenapa bilang begitu? Karena di sini nggak ada overlap lagi teman-teman. Bener-bener kayak meja yang langsung nyatu di bagian atasnya. Nah teman-teman, kalau untuk jendela sama kusen-kusennya semua udah aluminium dan dipilihnya yang warna hitam. Jadi ya teman-teman tahu pasti ini akan awet dan akan selalu kelihatannya bersih.
Karena kalau misalnya kita gunain aluminium warna hitam itu, kalau nanti bertahun-tahun kemudian warnanya akan tetap hitam. Sedangkan kalau kita pilih yang warna putih biasanya agak sedikit menguning. Dan gue suka banget sama sealannya juga dipilih warna hitam. Karena bagian sealant seperti teman-teman tahu itu adalah bagian yang akan selalu kotor. Dan bahkan dengan cicilan 5 juta teman-teman udah dapat fasilitas seperti ini. Smart lock mereknya Ken. Ini Kenari Jaya punya nih. Satu merek yang udah lama banget ada di Indonesia, jadi nggak perlu dikhawatirin tentang kualitasnya. Yuk. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, di sini ternyata udah dikasih teras, teman-teman. Terasnya menarik sih. Jadi ini gunain 30 kali 30, dan sebenarnya ini udah cukup detail karena di bagian sini tuh udah dikasih keramik juga. Biasanya kan di bagian sini tuh langsung polosan aja, semen habis itu dicat. Tapi sayangnya di bagian sini itu belum dikasih plain, jadi akan cepet kotor. Akhirnya kalau nanti teman-teman beli rumah ini ya tinggal ditambahin plain aja. Simple banget sih pengerjaannya. Jadi kalau udah kayak gini bisa model yang bobok, jadi dimasukin ke dalam, atau kalau nggak mau repot tinggal ditempel aja pakai semen. Nah, begitu masuk teman-teman, impresinya adalah ini pintu keren sekali sih. Di finishingnya itu pakai melamik, kelihatan bener-bener mewah banget ya. Bener-bener kelihatan kayak kayu beneran. Nah, begitu masuk di sebelah kanan ini tuh kita ketemu sama tempat TV, dan di sebelah kirinya adalah tempat sofa. Dan jujur ini enak banget sih. Jadi ini lebarnya kan kurang lebih 3 meter teman-teman. Ini enak banget untuk nonton 2 orang dan TV seukuran ini nih. Sekitar 43 inci nih teman-teman. Nah, di bagian belakangnya ini, kalau teman-teman perhatiin, ini wall panelnya itu sederhana aja. Jadi ini gunain HPL, motifnya itu dari stone, dan dikasih finishing tali air yang berpola seperti apa ya? Seperti bata, nyusun bata, cuman overlapnya segini nih. Jadi nggak bener-bener pas ada di tengah. Di padu padan di sebelah kirinya, tambahan panel kayu seperti ini yang ngebentuk akhirnya ada seperti tali airnya lagi. Ini menarik kalau teman-teman perhatiin di sini. Ternyata ini furniture-nya itu keren banget. Furniture-nya kalau ditarik di sebelah sini itu bisa jadi kursi. Bukan bisa jadi kursi, bro. Emang multifungsi. Bukan emang multifungsi. Emang furniture-nya diciptain untuk menyembunyikan kursi. Ini enak banget. Jadi kalau teman-teman lihat nih ada 1, 2, 3, 4 sama ini. Jadi bisa dibayangin kalau kita ngundang teman-teman kita ya udah dapat banyak nih. Ada 2 orang di sofa sini dan 4 orang di kursi ini. Dan kursi yang 4 ini itu bisa dimanfaatkan untuk jadi kursi meja makan. Dan yang keren ya, kalau kita masih pengen punya tempat yang lebih luas lagi, ini meja bisa dilipat. Cuman sayangnya ini ada perabotannya ya. Tapi ya udah kita pindahin dulu sebentar. Penasaran juga supaya teman-teman bisa lihat kayak apa sih dia kalau dilipat. Ntar kita pindah-pindahin dulu sebentar. Bang Beok males megang kamera doang nih, nggak mau bantuin pindahin. Payah deh. Dia sejak menikah gitu teman-teman, katanya, wah istri gue sangat melayani. Gue bilang, istri tuh bukan harus ngelayanin, kita juga harus ngelayanin. Benar nggak gitu, bro? Ya. Dia terlalu dia feodal. Keren ya. Jadi ternyata kalau kita lipat, bentuknya itu berubah menjadi ambalan. Dan serunya sebenarnya tadi nggak usah dipindahin ya. Jadi kalau misalnya kita taruh ini ada di sini, habis itu kita taruh piringnya juga ada di sini. Oke. Nggak, kalau di rumah gue sih gue nggak pegangin gini bro, karena gue pede. Ini masalahnya kan punya orang. Tapi emang bener-bener keren banget. Ini simple sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin yang model seperti ini, engsel seperti ini tuh udah banyak di toko-toko peralatan furniture. Jadi tinggal request aja ke desainer interior kalian. Kalian lihat video ini pengen dibikinin meja seperti ini. Oke, tapi impresinya seru. Begitu ini kita lipat ke atas dan dia berubah jadi ambalan, kita punya space yang lega banget. Ini cocok banget, tau nggak bro? Misalnya ya, kita pengen masak-masak yang heboh di rumah ini, yang bener-bener masak itu banyak gitu ya.
Jadi kursi-kursinya tinggal dilepasin, taruh di sini gitu. Taruh hasil makanannya dulu, habis itu kita bisa bergerak dengan enak gitu untuk masaknya. Soalnya kayak Bang Bewok ini kan kalau sama istri suka masak-masakan gitu sambil peluk-pelukan kayak di film-film itu, ya kan? Jadi mereka butuh space yang luas seperti ini. Nah, sekarang kita bahas ke dapurnya. Dapurnya seru. Di bagian sini itu ada tempat untuk kulkasnya, dan ini ukurannya oke. Ini cuma kurang geser doang sedikit, jadi sisa-sisanya di sini juga cukup. Jadi kulkas ini nggak akan cepet panas. Dan di atas ini nanti kalau teman-teman tinggal tambahin ambalan satu lagi, bisa jadi microwave. Nah, di bagian belakangnya backsplash-nya itu gunain keramik motifnya Metro atau Subway yang mahal, karena ini di sini udah ada bevel ya di bagian sini. Dan di sini juga udah dikasih kompor tempel. Kompor tempel ini modelnya begini ya. Jadi kalau kita punya kompor tempel seperti ini tuh bisa dua cara pakainya. Bisa ditaruh begini, bisa juga ditaruh begini. Ya cuman kekurangannya adalah kalau kita punya kompor tempel kayak gini, kita nggak bisa taruh panci yang ukurannya besar. Jadi pancinya itu harus ukurannya kecil. Tapi ini cocok banget untuk rumah zaman sekarang yang compact seperti ini. Oke, Pantone warnanya bagus, warna abu-abu dicampur sama warna abadinya HPL. Kenapa gue bilang warna abadinya HPL? Karena ini warna yang udah dari 10 tahun lalu masih tetap kelihatan bagus. Jadi ini bisa dipilih kalau buat teman-teman yang nyari warna-warna aman, rumahnya tuh udah pasti bagus kelihatannya, bisa pilih yang warna seperti ini. Oke, semuanya udah soft closing. Dan di bagian belakang ini kita ternyata masih punya taman yang ukurannya cukup luas. Jadi bisa dibilang nanti kalau kita beli rumah di sini, bisa kita tambahin satu kamar lagi di sebelah sini. Karena ukurannya cukup luas. Nah, di bagian bawah situ kalau teman-teman lihat itu di situ ada jendela zigzagnya. Nah, jendela zigzagnya itu kan nanti adalah kamar mandi di bawah tangga. Gimana ngakalinnya kalau kita mau bikin satu kamar lagi tambahan di sini, tapi kamar mandi kita nggak pengap? Nah, itu nanti bisa dibikinin pipa, habis itu keluar, dibikin bolongan, ventilasi, dan di situ dikasih exhaust fan. Jadi bisa dipastiin ini rumah enak untuk dibikin jadi rumah tumbuh. Apalagi model pintunya geser kayak gini, kaca besar. Jadi seakan-akan ruangan dalam itu bersatu sama ruang luar. Jadi kita punya space yang kelihatannya makin lebar lagi. Nah, sekarang kita mau menuju ke kamar tidurnya yang pertama di lantai bawah. Jadi kalau di bagian luar ini teman-teman bisa lihat ini gunain homogeneous style 60-60, sedangkan di kamar tidur ini gunain motif kayu. Nah, seru ya teman-teman. Jadi kamar itu dibedain sama bagian luar. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita gunain keramik model kayu seperti ini? Satu, dia nggak akan cepat rusak, karena kalau kita pakai parket tuh kadang-kadang ya mau pakai yang model kayak apapun, kalau kita agak kasar, anak kita lagi bikin prakarya pakai cutter segala macam, kemungkinan rusaknya lebih besar. Tapi kalau pakai keramik ini, ya dia akan awet banget gitu. Mau kita potong-potong prakarya kayak apapun juga nggak akan rusak nih kena cutter-cutternya. Nah, cuman harus diingat teman-teman, kalau kita mau gunain keramik motif kayu seperti ini, baca boxnya. Ada keramik yang emang ditaruhnya itu seperti ini. Jadi modelnya tuh bata gitu, susun bata bener-bener ditaruh di tengah. Tapi ada juga merek-merek tertentu yang maunya itu bukan ditaruh di tengah gini, tapi cuman overlap 10 cm dari bagian bawah. Nah, jadi mesti dilihat banget kita beli keramiknya itu yang peraturan cara pasangnya kayak gimana. Nah, kalau model pelinnya teman-teman bisa lihat ini pakai aluminium warna abu-abu, sebenarnya cuman ketutup cat aja. Ini bisa jadi pilihan, tapi gua nggak favorit. Kenapa? Karena ya itu dia, kita ngepel di Indonesia tuh ngepelnya lebih banyak basah dan basah, nggak kering banget lah gitu. Dan itu kan ada ketebalan dari kain pelnya, ini pasti kena kotor buat dindingnya. Jadi akan lebih bagus tetap aja pakai yang model keramik 10 cm. Tapi kalau mau lebih minimalis lagi, bisa dipendekin sampai di 6 cm. Itu juga bagus. Oke, untuk kamar tidurnya enak di bagian bawah ini. Dan sekarang kalau kita perhatiin, ini namanya juga rumah yang compact. Jadi harus punya lemarinya itu dari bawah sampai atas dan gunain pintu geser. Karena kalau dibuka itu akan buang-buang space. Apalagi di bagian bawahnya sini tuh udah dikasih laci. Kalau ini kan enak, kita tetap bisa buka lemarinya dan juga bisa buka laci berbarengan.
Nah, kalau untuk HPL-nya itu perpaduan antara menarik loh ini. Jadi bagian luarnya itu gunain Duco, sedangkan bagian dalamnya itu gunain HPL. Jadi Duco sama HPL itu ya bisa dipadu-padan seperti di rumah ini. Contohnya adalah seperti ini. Banyak yang nanya, HPL itu awet nggak sih? Duco tuh awet apa nggak sih? Awet sih sebenarnya. Cuma kan tetap aja kayak Duco gitu kan, dia nggak tahan sama goresan. Apalagi kalau misalnya kita punya anak yang baru belajar nulis, bro. Ya kan? Rusak udah. Bukan, karena gini kan mereka kan kalau belajar nulis itu nih kertas ya, taruh. Habis itu kan penekanannya itu masih neken, kadang-kadang neken banget lah kadang-kadang, atau gitulah biasanya kan. Atau lagi ngewarnain, marah gitu. Habis itu agak ada kurek-kurek gitu. Nah itu biasanya bekas di bagian bawahnya. Nah caranya gimana ya? Paling aman ya kayak zaman dulu kayak gini nih. Dikasih kaca. Nanti dicopot kalau ada tamu datang. Biar kelihatan nggak jadul. Atau kalau anaknya udah gedean. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Di sebelah kamar tidur ini ada kamar mandinya. Aduh, ini sayang banget ya. Warna kamar mandinya, ubinnya itu bener-bener warna yang bener-bener cepet kotor. Ini susah banget lagi bersihinnya. Karena gue sering masang ini untuk jadi keramik carport. Jamur airnya susah banget dibersihinnya, apalagi kalau kena semen juga susah dibersihin. Jadi kalau kita pakai keramik model kayak gini untuk carport, lebih bagus semuanya rumah tuh udah jadi dulu, baru dipasang terakhir. Dan di bagian sininya ini adalah tempat untuk showernya. Jadi diturunin lagi ya, untuk dapat ketinggiannya dan ngebikin kamar mandi ini tuh jadi kamar mandi yang bener-bener kering. Jadi airnya itu nggak akan muncrat-muncrat ke atas sana. Cuman sayangnya, kalau teman-teman punya tinggi 185 cm kayak gue, sumpah sini mentok nih. Agak nunduk ya? Pas. Agak bongkok dikit. Tapi oke okay lah. Kalau buat gue, kalau gue beli rumah ini, gue ngapain bro? Gue beli kursi baso, jadi gue mandi dulu. Boleh dong. Ya. Dan sayangnya untuk kamar mandi ini nggak dikasih ventilasi di bagian bawahnya. Yuk. Tapi ada yang menarik loh, ini keren sih menurut gue. Jadi di sini ada partisinya. Ada partisinya, jadi kalau misalnya kita ada tamu itu, kita bisa ngintip dulu siapa yang datang. Misalnya istri kita gitu lagi pakai daster, lagi terima tamu ke bawah gitu. Ketutupan gara-gara ada model si partisi ini. Dan ini bagian sini dibikin solid. Kenapa ya? Karena teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk naruh pegangan dari meja ini. Ya sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Paling simple itu kalau mau bikin tampilan rumah kelihatan keren itu ya kayak gini. Kita kasih wall panel. Begitu sampai di lantai 2, ternyata di sini ada 2 kamar dan masih ada space di sini yang masih bisa dimanfaatin untuk duduk-duduk. Di sini bisa dikasih 1 kursi santai. Habis itu bisa buat teleponan apa segala macam, buat main handphone enak. Dan serunya adalah di bagian lorong tangga ini itu udah dikasih jendela. Tapi sayangnya gini, ini jendelanya ada jendela hidupnya. Bahkan gue 185 cm aja susah bukanya. Mestinya jendela hidupnya itu ada di bagian bawah, jadi lebih gampang untuk dibuka. Tapi itu minor lah. Nanti kalau teman-teman beli rumah di sini ya tinggal dibetulin aja, panggil tukang kusen, mas bentar aja udah beres. Coba kalau yang ini bagus, karena di bagian bawahnya itu mati, bagian atasnya hidup. Jadi anak-anak juga udah dapat safety-nya. Yuk, begitu naik kita ketemu sama 1 kamar mandi yang dipakai buat bareng-bareng. Pakai homogeneous style yang glossy buat di bagian temboknya dan bagian bawahnya pakai yang keset. Ini paling susah sih kadang-kadang nyarinya. Jadi kalau kita mau beli keramik homogeneous style gitu ya di supermarket bangunan, harus pede-pede aja, angkat-angkat aja keramiknya. Habis itu dipadu-padanin karena yang keset sama yang glossy ini belum tentu nyambung. Kalau kayak gini kan nyambung nih, bagus nih. Jadi harus pede aja, angkat-angkat aja gitu, dan jangan ini bro, jangan kayak lu gitu shy guy. Grogi. Enggak, bukan pecah. Malu gitu kayak nyusahin mas-masnya, enggak. Lu nggak nyusahin bro, kan lu beli. Emang kerjaannya gitu deh. Dia juga seneng justru kalau lu beli, kan dapet ini dia apa? Dapat bintang, ya kan? Dasarnya gitu. Bang Bewok tuh malu-malu teman-teman. Jadi Bang Bewok itu walaupun mukanya sangar, dia tuh pemalu teman-teman. Oke, di bagian shower ini teman-teman bisa lihat, ini gunain keramik motif kayu. Menarik ya, jadi center of attention dari kamar mandi ini. Dan yang keren ya, sebenarnya dari motif keramik ini itu warnanya mirip sama vanity yang ada di bagian bawah wastafel ini.
Dan ini keren sih menurut gue karena wastafel itu bentuknya unik. Ini tipis banget ya, ini tipis banget. Keren ya. Jadi kayak mangkok gitu. Dan ini mereknya adalah Air. Nih, Air. Nah, kalau teman-teman penasaran nih serinya nih, kebaca nggak? 411733Q. Oke, dari kamar mandi ini kita menuju ke sini dulu. Jangan. Ke sini dulu. Ini adalah kamar tidur anaknya. Oke, karena atapnya itu gunain atap pelana, teman-teman. Dan dia gunain Cremona namanya. Jadi kalau kita mau bikin satu atap yang miring kayak gini, yang bukan yang miring, yang jadi kita punya plafon tuh akan ngikutin bentuk atapnya. Teman-teman boleh pesen di bajaringannya itu minta kuda-kuda model Cremona. Kalau mau lebih tinggi lagi, jadi kalau Cremona tuh begini. Kalau kita punya bajaringan yang standar, kuda-kudanya itu bentuknya begini. Nah, otomatis plafon kita akan rata. Kalau Cremona dia begini. Oke, jadi kita masih dapat kemiringannya, tapi dia miringnya nggak semiring atapnya. Nah, kalau mau benar-benar semiring atapnya, gimana caranya teman-teman? Pakailah baja. Jadi kita bisa dapat atap yang seperti ini. Karena atap yang model seperti ini, ya udah kita jadi punya ketinggian yang luar biasa, masih bisa dimainin lagi plafonnya, dikasih lampu-lampu spotlight yang ada relnya. Jadi akhirnya kita bisa dapat tampilan kamar yang berbeda dari kamar-kamar yang lainnya. Oke, kalau tempat tidurnya dia pakai tempat tidur tingkat, dan uniknya di bagian sini tuh masih ada tempat penyimpanan. Habis itu dia bersatu sama, oke, terus jatuh kamu, pinggir lu ya. Nah. Pasti IKEA? Ya. IKEA. Nggak, lo tau nggak apa bedanya? Boneka biasa sama boneka IKEA. Lu pegang bahannya beda. Coba deh, kita perhatiin. Kalau jalan-jalan ke IKEA. Serius? Sama biasa? Iya, dia agak beda gitu. Kayak dipegang hidup. Oke, dan ini bersatu sama tempat tidurnya. Yang gue suka adalah permainan warnanya. Di sini tuh kombinasi juga, teman-teman. Kombinasi antara yang di luar ini dia pakai duko, yang dalamnya gunain HPL. Oke, menarik ya. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Sama konsepnya. Nah, cuman ada penting juga mesti teman-teman ingat. Jadi kalau kita punya atap kayak gini, AC itu makan lebih banyak. Jadi kita juga harus hitung volume dari keseluruhan ruangan ini ditambah yang di atas ini. Barulah kita hitung AC-nya butuh berapa. Kalau emang nggak pede, bawa tukang AC yang sini, suruh dia ngitungin. Karena ya itu dia, kalau AC-nya cuma dikasih yang kecil, kayak ini kan kamar 3x3, dikasih setengah PK nggak cukup. Karena dia agak tinggi. Mungkin bagusnya 3/4. Oke, kalau di kamar tidur utama ini menariknya adalah di bagian sini begitu masuk, sebelah kanan itu difungsiin sebagai lemari. Nah, karena standarnya itu nggak mungkin ditaruh di lemari, pasti ditaruh di dinding. Nah, saklarnya itu atau cetekannya ini dipindahin lah sama orang furniture ke lemari ini. Jadi kalau kita mau bikin satu furniture seperti ini, yang akhirnya ngeganggu dari cetekan atau saklar kita ini, kita bisa minta tolong untuk dipindahin ke lemari. Nah, kalau untuk TV-nya itu di TV model tempel, pakai bracket, dan di belakangnya itu dikasih wall panel. Namanya juga kamar tidur utama, jadi pasti ada fitur spesialnya, yaitu punya balkon. Oh, gue kelupaan bro. Balkonnya nyatu ya? Ternyata balkonnya nyatu sama kamar tidur anak. Jadi kamar tidur anak pun juga bisa punya balkon. Jadi ini seru sih. Kalau zaman dulu itu kan ada connecting door kan. Kalau di mana di hotel connecting door juga. Sebenarnya kalau kita punya connecting door tuh serunya apa ya? Kita bisa ngajarin anak kita tidur terpisah, tapi tetap connecting sebenarnya. Ya ini seru juga sih, connectingnya itu ada di balkon. Bagus. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Albert dari Panji Buwono City nih. Nah sekarang kita mau nanya-nanya Pak Albert, kenapa sih orang itu harus beli di Panji Buwono ini?
terlebih di klaster yang ini. Di Casablanca. Ya, Oke, Casablanca. menarik nih Mas pertanyaannya. Jadi kalau kenapa Panji Buwono? Pertama karena wilayah Bekasi Utara nih lagi tren banget, lagi booming sekarang. Banyak jadi ya, banyak pengembang gede, pengembang masuk besar yang memang lagi develop di sini dan otomatis jadi kalau bicara strategis karena ada akses tol Cilincing Cibitung yang udah beroperasi nih. Dari sini ruas tolnya cuma 6 kilo menuju pintu tol terdekat. Juga kita ikut berkembang bareng pengembang besar lainnya, which is yang akan punya banyak fasilitas surrounding, kayak mall, sekolah, sama pusat entertainment gitu ya. Itu semua akan jadi satu nih di satu kawasan yang sama. Dan impact jangka panjangnya, nilai investasinya juga bakalan ikut naik bareng-bareng gitu loh. Jadi teman-teman yang ambil unit, investor yang bisa ikutan juga, otomatis nggak cuma lihat sekedar tinggal yang nyaman, tapi bisa dapat return investment lebih jangka panjang lagi. Oke. Itu alasannya. Terus soal fasilitas, di kawasan Casablanca ini kita sudah siapin fasilitas private pool yang kebetulan lokasinya di depan unit Casa Grande-nya ini. Dan limited nih Mas. Jadi cuma orang-orang terbatas yang bisa nikmatin pemandangan kolam renang private dalam klaster dari balkon kamar tidurnya. Itu yang keren. Kalau fasilitas Panji Buwono-nya sendiri di luar kan tadi saya lihat banyak tuh, ada plaza, itu apa aja? Ya. Jadi kalau yang sekarang sudah running, kita punya water park, ada Ghost Place, itu sudah running. Kemudian area kulinernya ada The Plaza. Area komersilnya sudah bergabung sama kita, ada Alfamidi di depan sana. Dan masih akan bergabung dalam waktu dekat tenan-tenan komersil lainnya di tempat kita. Dan itu kalau teman-teman perhatiin tuh benar-benar besar banget loh The Plaza itu. Yes. Udah jadi community center nih Mas. Iya, community center kayaknya jadi tempatnya apa ya? Titik kumpul ya. Kayaknya buat di Bekasi Utara itu udah punya pasarnya sendiri lah. Udah cukup dikenal. Nah, sekarang kita ngomong ke masalah duit nih Pak. Ini kayaknya menarik banget karena dapat rumah 2 lantai harganya segitu. Nah, ada promo-promo yang lebih keren lagi nggak? Pasti. Dari sekedar harganya udah keren sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kita concern juga pasangan muda sama orang-orang muda yang memang lagi mau cari rumah pertama. Mereka pasti concern pengennya kan, rumah 2 lantai udah compact living nih, bisa tinggal bareng keluarga, udah 3 kamar. Tapi worry mungkin harga gitu ya, yang tadi Mas Hilman sampaikan. Yang di sini kita jual 900 juta untuk tipe 60 tanah 72 ini, tanpa DP. Jadi kita jualnya tanpa DP dan tanpa biaya. Jadi konsumen yang cari rumah, terutama para anak muda nih, nggak usah pusing. Dia siap rogoh kocek 7,5 juta aja, booking, itu udah langsung bisa akad cicilannya start di 5 juta. Soal biaya nggak usah pusing, semua developer yang bayarin. Oh gitu? Semua biaya nol, gratis. Tinggal hajar aja ya? Tinggal nyicil aja. Jadi once dia booking bulan ini limited, unitnya cuma ada di bawah 50 unit untuk yang Casa Grande ini. Jadi buruan booking, pilih lokasi yang paling kerennya tadi, yang dekat kolam renang gitu ya. Siapin berkas KPR, bulan depan tinggal nyicil. Dan ada biaya apa-apa. Bulan depan mulai nyicil nih, ya kan? Habis itu benar-benar ninggalinnya berapa lama? Ini yang paling menarik nih. Kalau mungkin saya banyak dengar rata-rata pasti dipasarkan minimum 1 tahun sampai 2 tahun lah biasanya ya. Nah di Panji Buwono City spesialnya kita waktu bangun untuk 2 lantai ini hanya 6 bulan Mas. 6 bulan dari pondasi sampai serah terima kunci dalam waktu 6 bulan. Dan ini teman-teman mesti ingat lagi, ini tanahnya 72 meter persegi, di bagian belakang itu masih bisa jadi rumah tumbuh. Betul. Jadi walaupun ini udah 2 lantai, tapi kalau teman-teman nanti mau tambah-tambah lagi kamarnya segala macam, juga masih ada tanah di belakang. Ibaratnya rumahnya bisa bertumbuh berkembang bareng keluarganya Mas. Iya betul. Makasih banyak ya Pak Albert ya. Thank you Mas. Menarik ya bro, jadi rumah 2 lantai kita bisa cicilannya itu 5 jutaan. Dan udah nggak ada bayar apa-apa lagi. Itu serunya sih. Tinggal apa? Tinggal kita tambahin semangatnya, ya kan? Niatnya, ya kan? Nah supaya tambah semangat gimana caranya bro? Teman-teman, setiap jam 8 hari Minggu nonton YouTube baru kita. Jadi kita baru bikin channel YouTube baru namanya Gila Gerak. Nah Gila Gerak itu instrukturnya profesional. Itu akan ngebantu teman-teman untuk tetap fit dan gak emosian. Nah, ya jadi jangan lupa nonton Gila Gerak jam 8 pagi setiap hari Minggu. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. 4 kali 6 abis itu di double. Sorry. Berapa sini? 8 kali 4 kali 8 10 kali 10 4 kali 8.
otomatis ya mukanya. Menarik ya bro. Jadi rumah itu affordable banget, 5 jutaan 1 bulan.